yang teh, ayo. Terus teh. Obat kuat kan kenaon-naon, obat kuat nggak apa-apa, obat kuat beli juga nggak apa-apa. Tapi gambar iklannya itu haram dilihat. Kalau nonton orang zina akan jadi saksi di akhirat. Kalau kita nonton film Blue, kita akan jadi saksi di akhirat. Haram melihat orang zina. Kalau beli obat kuat silahkan beli obat kuat. Apa red coffee apa lah, moncer apa namanya itu. Jadi kesimpulannya kita mantap ente jadi orang Ahlussunnah Jamaah. Ikut Imam Syafi'i mantap. Ikut Imam Asy'ari mantap. Kita ini ashabul haq, pemegang kebenaran, mewarisi dari para imam, imam dari sahabat, sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu umatmu umat yang keren, umat yang dihormati, umat wasaton, umat yang disegani dihormati oleh umat yang lain. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar umatmu berperan. Agar apa? Berperan. Peran apa? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan. Syuhudan hadariyan, peran kebudayaan. Syuhudan iktisadiyan, peran ekonomi. Syuhudan istimaiyan, peran sosial. Syuhudan siasiyan, peran politik. Paham tak? Paham tak? Jadi kita ada perintah Al-Quran. Peran agama dulu, syuhudan diniyan. Ulama NU harus berperan menyebarkan agama Islam. Pegang Masjid Agung, pegang khotib-khotib di masjid, pegang kepala-kepala madrasah, pegang ketua majelis ulama. Sudah ini belum semuanya. Kalau enggak bahaya. Yang ahli agama itu dan ulama Nahdlatul, yang ngerti ilmu tafaqquh fid din. Kalau dipegang oleh bukan orang NU, waduh salah semua nanti. Salah. Maulid Nabi bid'ah, ya itu salah tuh salah. Maulid Nabi bid'ah, jarak kubur sesat, haul sesat, udah. Maklum pesan kilat 2 minggu, jenggot panjang, jidat hitam, celana cingkrang, ya. Takbir. Syuhudan diniyan. Ayo kita ikut ulama. Ulama peranannya adalah mempertahankan agama. Agama isinya bukan hanya akidah syariah, tapi juga membangun kehidupan yang sejahtera, termasuk kewajiban agama. Paham tak? Dalam kitab Fathul Mu'in, kita namanya Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, ada 4 macam. Nomor 1, jihad itu bukan ngebom, bukan. Nomor 1, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Nomor 1, itsbatu wujudillah. Ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis sani'. Mari kita didik masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berlandaskan hujjah. Baik itu nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Ayo, pengajian tiap minggu atau tiap bulan atau tiap hari. Kiai-kiai ngajarkan tauhid dengan dalil-dalil wujudnya Allah. Paham tak? Nah, kita masyarakatnya ayo ngaji seminggu sekali lah. Seminggu sekali belajar tauhid, belajar ilmu kalam. Gitu ya. Dan mereka memantapkan iman kita. Supaya iman kita tidak katanya. Tidak Allah ayat kata siapa? Kata Kiai itu.
Kata siapa? Kata bapak, kata ayah. Allah ada, kata siapa? Kata saya. Gitu loh. Ayo, Allah ada ente? Kata siapa? Kata saya. Namanya iman, namanya akidah, keyakinan, masih kata kiai. Saya dong. Paham tak? Allah ya? Kata siapa? Saya. Nabi Muhammad Rasulullah percaya? Saya. Kata siapa? Saya. Itu karena isbat wujudillah. Hujjatin diniyatin. Kelihatan kalbu akuliyah. Yang kedua, jihad itu melaksanakan perintah Allah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang kewajiban zakat, haji umroh bagi yang mampu. Yang ketiga, tadi saya katakan kalau memang harus perang, kita harus siap perang. Kalau lagi perang, harus siap perang. Nomor 4, wadaf'u darari maksumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Warga Bandung Barat yang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan pembunuh, bukan perampok, wajib dilindungi hidup di Bandung Barat. Musliman kana au ghairu muslim. Kita bunuh itu. Musliman kana au ghairu muslim. Asal orang itu baik, Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Sidawiwitan, Kaluhunan, Botoloco, Darmu Gandul, Sambelur, Subud. Asal itu baik-baik, harus dilindungi hidup di Bandung Barat. Paham teh? Tidak boleh satu sama lain kita menghina karena beda agama. Quran itu, Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighayri 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba. Kurang apa jelasnya Quran? Tidak boleh mencaci maki orang yang tidak menyembah salib. Gak caci maki. Menyembah batu berhala. Gak caci maki. Kita ajak dakwah, tapi dengan tidak mencaci, menyakiti hati gak boleh. Menyakiti hati mereka. Quran itu. Ya Allah. Kalau ada mubalek, khotib, ceramah, nyaci maki ngalor ngidul kesana kemari, tinggal bubar aja, tinggal pergi aja. Qurannya jelas kayak gitu. Ada penceramah caci maki, bubar nggak usah dengerin. Paham tuh? Atau suruh ceramah nggak usah diampropin, coba mau nggak? Wadaf'u darari maksumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghairu muslim, beragama Islam atau tidak beragama Islam. Bil it'ami, semua warga Bandung Barat, muslim atau non muslim yang baik-baik harus cukup makan. Cukup enggak makan di sini? Alhamdulillah. Makan yang baik, makan yang baik, jangan semayi terus semayi. Ngerti nggak semayi? Ampas kelapa. Ampas kenal. Kelapa sudah diperes sudah, masih dimakan ya ampasnya teh. Kasih mecin, kasih bawang merah, kasih cabai. Masya Allah. Entah aja naon-naonnya teh, gizi nanti aja. Buang, ampas kelapa buang. Paham bu. Ibu kalau habis meres santan, ampasnya buang. Kasihin ke ayam. Jangan dimakan lagi, jangan. Nasi goreng, nasinya yang bagus. Bukan nasi goreng, nasi sudah 2 hari, bukan. Yang bagus. Pagi sarapan, susu, jahe, madu Arab, telur, itu loh. Makan siang, ada ikan mas, atau ikan berami, boleh. Nanti malamnya ayam atau daging. Terus sebalik kayak gitu tuh. Ada sayurnya juga, ada timun, ada sayur mayur, sehat insya Allah. Makan semayi ikan asin, ya Allah. Otaknya dedel. Kalau ada warga Bandung Barat, 1 orang mati karena tidak makan, misalkan ayah jalmi mati karena tidak makan,
Dosa semua kita ini. Nomor 1 bupati yang berdosa nomor 1. Nomor 2 DPRD. Bagaimana? Nomor 3 Kapolres. Nomor 14 Ketua NU. Betul dosa semua, betul. Seandainya ayah orang mati 1 karena tidak makan, kelaparan, kita dosa semua. Paham tuh? Tuh ajaran agama Islam seperti itu. Kitab Fathul Mu'in. Wal iksai dan pakaian. Warga masyarakat Bandung Barat yang baik-baik harus cukup pakaian. Agama Islam perintah kita agar kalau sholat suci pakaiannya, berarti kita tidak mungkin sarungnya 1. Kalau sarung 1 pasti najis. Ke WC, ke comberan, ke pasar, ke sawah, ke sungai gitu. Terus ke sholat gitu. Najis sarungnya itu. Agama Islam perintah kita sholat harus suci, berarti kita harus punya sarung 7, baju 7, kaos 7, kopiah, sandal, celana dalam. Kita harus pakainya bagus, bersih. Ya Allah. Coba. Rasulullah melarang orang yang habis makan bawang merah jangan sholat ke masjid. Ada hadisnya. Jangan sholat ke masjid orang habis makan bawang merah. Karena Rasulullah nggak tahu pete. Kalau tahu pete barangkali melarang juga pete itu. Di Arab itu ayat pete. Tanya ayat pete Rasul melarang tuh. Kalau habis makan pete belum sikat gigi jangan masuk masjid. Apa artinya? Artinya agama Islam menjaga keharuman masjid. Masjid yang wangi, yang harum. Dan baunya pete, baunya pesing. Ya Allah. Tempat tujuhnya airnya nggak ada. Ciduknya bolong. Lampunya 5 watt. Tikarnya sobek. Imamnya sandalnya lili. Sarungnya coba aja duduk. Bajunya koko 2 bulan belum ganti. Dia bawa tas imamnya tas. Bukan merek Ecolak atau DLC atau Samsonite. Nah, ada tulisan di pojok, Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Bandung. Minyak wanginya misik, ya Allah. Mulai besok nih. Kiai harus bajunya keren. Jasnya dari Dormil, England, Wall England. Semeter 13 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin atau Guy Laroche itu 7 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Minyak wanginya Bon 9 Joe Malone 5 juta. Itu. Tasnya Gucci 75 juta. Apalagi pulpennya Montblanc 15 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Itu supaya tegak. Salaman dengan Pak Bupati tegak. Imam Abul Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr, punya Tarq Syadiliyah, punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, keren bajunya, mahal. Rumahnya bagus, pembantunya 16 yang bikin, yang melayani makan, yang terima tamu, yang cuci pakaian, yang bersih-bersih, 16. Kayak wali kota aja, kayak bupati lah. Itu Syekh Abil Hasan Asyadili. Gurunya nama Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam gurunya nama Syekh Syu'ab Abu Madyan Al-Ghawth. Asyadili punya murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Abdullah Al-Skandarani. Muhammad Al-Busir yang punya Burdah. Dan seterusnya. Kendaraannya kereta tarik 2 kuda. Kalau sekarang BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark. Nah, suatu ketika ada orang tanya, Syekh, mohon maaf Syekh kan waliullah, bahkan salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4. 1 Syekh Abdul Qadir Jilani, 2 Syekh Abil Hasan Asyadili, 3 Syekh Hasan Arifai, yang 4 Syed Ahmad Badawi. Wali kutub itu 4. Antum tuh wali kutub. Kenapa keren penampilannya? Tiap hari ganti pakaiannya. Nggak pernah nggak ganti. Oh, jawabnya,
Terus gimana? Kayak yang lain kok nyemprul. Oh, jadi begini. Libasi yakul. Pakaian yang saya pakai ini, yang harganya mahal ini, bisa ngomong. Pakaiannya bisa, paham tuh? Pakaian yang saya pakai yang bagus ini bisa ngomong. Ngomongnya kumaha ngomongnya. Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau ayat kiai yang pegangnya menyedihkan, itu artinya pakaiannya ngomongnya gini, Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Paham teh? Apalagi proposal, ya Allah. Waktu Rasulullah Mi'raj, ini betul ada di kitabnya, enggak, saya enggak bohongan enggak. Rasulullah Mi'raj lihat ada orang bangun dari kuburan, bangkit dari kubur, tinggi besar. Setelah dilihat mukanya bolong, enggak ada dagingnya, kropos. Rasulullah kaget. Man wa ya Jibril, itu siapa Jibril? Tinggi besar tuh mukanya bolong. Oh, itu umat anjen yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, kitabnya gitu. Yang rajin minta-minta. Kasir tasawul. Jadi kiai mulai besok harus penampilan keren. Wal iskani dan rumah. Wal iskani dan semua warga Bandung Barat, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus punya rumah semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika, orang Baghdad, Irak Timur. Suatu ketika berangkat ke Mesir, ziarah Imam Syafi'i, ziarah kubur Syafi'i di Mesir, Kairo, Fustat. Sampai sana melihat masyarakat penduduk Fustat, kuburan Syafi'i, melarat-melarat, gak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar makomnya Syafi'i. Sampai ayeuna, sampai sekarang, rusun, ayat tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teh wali, kaya, dermawan. Anjen wali sanes, kaya ente, dermawan ente. Untuk apa terusan? Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Utsman, sahabat, pernah sedekah gandum berapa karung? Nggak dihitung berapa karung, diangkut dengan 700 onta. Nggak dihitung berapa karung. Sedekah Sayyidina Utsman. Ya Allah. Itu kiai itu, sahabat tuh. Nggak usah jauh-jauh. Sayyid Muhammad Al-Maliki yang baru wafat tahun 2006 di Mekah. Ini Habib beneran itu deh. Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Waktu abdi di sana di Mekah, muridnya 700. Ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, sakit, diobatin. Pulang dikasih tiket. Antara itu anaknya Mbah Mun, putra Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, semua di sana dulu. Kiai Arjawi Nangun, Kiai Ibnu Baidillah, Kiai Hasan, Kiai Husain, semua di sana. Coba di ajan tadi Kiai nanggung santri nayan teh. Daya. Ya Allah. Maka kita harus kaya. Harus apa? Kaya. Manusia teh, setiap manusia punya hawa nafsu, punya naon? Kiai-kiai kalau ngaji, kalau ceramah, jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu teh fadlun minallah. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada anak. Jangan dijelek-jelekin hawa nafsu. Diarahkan, dinaon? Manusia diberi hawa nafsu oleh Allah, dari Allah itu. Tapi harus diarahkan. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya nggak ada pembangunan, nggak ada gedung bagus, nggak ada orang pinter.
Cuma dari hawa nafsu semua asalnya itu. Nah, hawa nafsu ayat 2, ayat berapa? 1, nafsu ghadabiyah, nafsu angkara murka yang melahirkan ambisi. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi presiden, saya harus jadi direktur, kepala, komandan, imam, gak mau makmum. Namanya hawa nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, dengan cara yang baik, tujuannya baik. Kalau saya jadi bupati Bandung Barat, jalan halus semua nanti, semua gratis. Kalau saya jadi bupati Bandung Barat, yang miskin saya bantu semuanya, yang anaknya nggak mampu saya kasih bantuan semuanya. Bagus nih teh, bagus nih teh. Caranya benar, tujuannya bukan apa-apa. Ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah. Kalau begini niatnya, bukan hawa nafsu namanya, bukan nafsu ghadabiyah namanya. Namanya himmah. Naon? Yang keras naon? Orang yang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang tegak lillahi ta'ala, qaimunillah, dzu himamin, orang paling besar himmahnya. Islam harus menang, saya harus sukses. Kalau Nabi Muhammad seperti anjing, wah nggak menang, sudah bubar. 2 minggu bubar Islam sudah. Kalau seperti anjing, Nabi Muhammad pantang mundur, tidak rasa takut, nggak rasa minder. Islam harus menang, saya harus sukses. Begitu enggak? Para sahabat juga sama, Wali Songo juga sama. Islam tersebar di Nusantara ini. Kiai Hasyim Asy'ari juga begitu. NU besar di Indonesia ini. Bung Karno juga begitu. Harus merdeka Indonesia ini. Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata nuklir. Gak punya apa-apa. Punya apa? Punya himmah. PKB harus menang di Bandung Barat. Itu loh. Namanya himmah namanya. Apapun risikonya. Masya Allah. Ayo bunyi bareng ayo. PKB harus menang. PKB tidak mau kalah. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Quran merintah kita harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kamu di atas menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Jadi menang teh wajib, kalah teh dosa. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu fardu wajib. Pinter itu, jadi kalau bodoh dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Kaya itu wajib, melarat jawab. Kaya wajib, melarat mana Qur'annya? Kaya itu wajib. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Quran itu Quran. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang, artinya apa? Kamu harus kaya. Kamu mati meninggalkan warisan untuk anak cucu yang sejahtera, cukup. Wajib kaya teh. Ya Allah. Melarat dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini, batu bara, nikel, boksit, mangan, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, tarium, timah, milik orang-orang yang soleh, bukan orang yang tidak soleh. Kata Quran itu. Nah,
Orang solehnya nggak punya tambang apa-apa. Dosa. Saya lihat orang kaya 50 Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu. Uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya rokok Jarum, 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung. Nomor 6. Nomor 39 orang Islam, Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam, Muhammad Bayu, Haji Muhammad Bayu, yang punya taksi Bluebird. Saya cari Jalmi Bandung Barat, ada. Dosa. Jadi begini, malam tahajud, baca Yasin, baca Waqiah, taubat istighfar, subuh bangun, sholat jamaah, cari uang. Duhur sholat duhur, makan siang, cari uang. Asar istirahat, sholat asar, cari uang. Maghrib istirahat. Paham tuh? Sholat harus, tahajud ya harus, qiyamul lail harus, istighfar tiap hari harus, istighothah, minta tolong pada Allah harus, Yasin, Waqiah, Tabarok, sajdah harus tiap malam. Tapi cari uang juga malam 1 jam, tahajud, Yasin, Waqiah, Tabarok, sajdah, istighfar, sholawat. Pagi sholat subuh jamaah, habis sholat subuh jamaah, cari uang. Itu ya Allah. Fid dunya hasanah, fil akhirati. Yang diminta bukan hanya husnul khotimah, tapi husnul bidayah wal khotimah. Mudah-mudahan saya husnul khotimah, iya. Itu juga husnul bidayah. Matinya bawa iman Islam namanya husnul khotimah. Hidupnya sejahtera namanya husnul bidayah. Seperti apa saya lihat di Bandung Barat ini, orang NU semuanya rumahnya rata-rata 2 lantai, mobilnya rata-rata Innova. Waduh, ya Allah. Semuanya rata-rata sudah pergi haji semuanya. Masjidnya bagus, jamaahnya, sholat berjamaahnya penuh. Islamnya syiar. Waduh. Yang gitu ente. Alhamdulillah. Itu namanya peran agama, peran pendidikan, dan peran hadarah. Wasamanid dawai. Dan harus menyediakan obat-obatan, wajah tamrid, dan biaya kesehatan. Harus itu disediakan obat-obatan cukup untuk warga masyarakat Bandung Barat, muslim atau non muslim. Dan ongkos biaya kesehatan juga harus di semurah-murahnya lah. Syukur-syukur gratis, operasi gratis, rumah sakit nginep gratis, ronsen gratis, syukur-syukur. Enggak ya, bayar tapi terjangkau murah gitu ya. Itu namanya jihad fisabilillah. Dah. Yang terakhir, itu tadi namanya syuhudan dinian, syuhudan taqafiyan pendidikan, syuhudan hadarian kesejahteraan. Yang terakhir, syuhudan siasian, peran politik. Orang NU harus berperan dalam politik. Kenapa? Karena dunia ini bisa sejahtera, bisa damai, bisa adil kalau dipimpin oleh orang yang agamanya kuat, berilmu, dan ikhlas lillahi ta'ala. Sejak dulu Kiai berpolitik. Jangan salah paham. Kiai Hashim Asy'ari berpolitik. Sampai di penjara Jepang. Dikebugin tangannya. Sampai tangannya nggak bisa bergerak. Kiai Zain Mustafa, Singaparna, Tasikmalaya, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Di Ancol. Kiai Hamid Rusdi dari Malang dibunuh oleh Belanda. Kiai Muhammad Ilyas dari Lumajang, Jawa Timur, dibunuh oleh penjajah. Perjuang semuanya kiai-kiai itu. Malah terus terang saja, nyun sewu, mohon maaf, tidak ada Habib pahlawan nasional. Yang ada ulama, banyak ulama. Kiai Ru'yat, bapaknya Kiai Ilyas Ru'yat, itu dikejar-kejar, mau ditembak, tapi alhamdulillah selamat. Teman-temannya mati ketembak, Kiai Ru'yatnya tidak. Kiai sudah Cipasung teh. Dulu Kiai itu berjuang. Nah, setelah Kiai berjuang, Kiai Hashim Asy'ari berjuang, Kiai Wahab berjuang, Kiai Samsuri berjuang, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Mahrus, semuanya berpolitik perjuangan memerdekakan Indonesia, melawan penjajah, dan membangun negara. Bahkan, nih,
Tidak ada di Timur Tengah, di negara Arab, yang punya syiar hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Ente beragama harus nasionalis. Ente nasionalis harus beragama. Hanya di Indonesia itu. Hanya di Indonesia. Siapa teteh? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau di Timur Tengah Pak, Timur Tengah, yang nasionalis saja, tidak berjuang agama, tidak peduli dengan agama, hanya nasionalis saja. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Jafar Numeri, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Hawari Boumediene, Sadri bin Jadid, Habibur Ghaibah, tokoh-tokoh nasionalis Timur Tengah, negara Arab. Yang berjuang Islam saja. Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Asmawi, Zaki Muhandis, itu yang Husain Hudaybi, itu pejuang Islam tuh. Tapi Islam saja, nggak mikir nasionalis. Di kita, kiai berjuang agama dan berjuang negara. Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Putranya Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional. Kiai Wahab, pahlawan nasional. Ya Asad Syamsul Arifin, pahlawan nasional. Kiai Idham Khalid, pahlawan nasional. Paham te? Ya kiai ya pahlawan nasional, pejuang agama dan pejuang nasionalis. Hanya di Indonesia yang ada seperti itu. Percaya ente? Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah, percaya aja lah. Percaya saja ya. Saya di sana 13 tahun setengah, dari S1 sampai S3. Pulang bawa anak 4, alhamdulillah. Di sana belum ketemu, belum jadi satu antara semangat mencintai tanah air, nasionalisme, dengan berjuang agama. Belum ketemu itu. Maka mudah sekali bentrok, mudah sekali perang saudara. Afghanistan 100% Muslim, 97% Ahlussunnah wal Jamaah. Madzhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah, Tariqatnya Naqsyabandiyah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Sholat Jumat dibom, 800 orang mati. Lagi maulid Nabi dibom. Sekian puluh yang mati. Afghanistan teh 100% Muslim. Presidennya apal Quran, namanya Burhanuddin Ar-Rabbani, keluaran Al-Azhar Mesir. Keluaran Al-Azhar Mesir. Hafal Quran, dibunuh. Kafir, antek Amerika katanya. Ada bidu wanita, perempuan nyanyi, dibunuh. Nyanyi itu haram. Oh, nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, seperti itu ingin kita jalan-jalan ke sana, ingin mau nggak jalan-jalan ke sana? Ke Afghanistan yuk, jalan-jalan yuk ke sana. Bawa anak cucu ayo jalan-jalan. Tapi Jepang negaranya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha. Agamanya namanya Shinto. Aman, tentrem, tertib, bersih. Tidak ada pejabat korupsi. Kalau korupsi ketangkap malu, bukan takut neraka, bukan, nggak ngerti neraka orang Jepang. Malu. Kalau saya korupsi ketangkap, saya malu, istri malu, anak menantu malu, paman malu, wak malu, semua family, saudara malu semua. Jadi ayah malu tadi. Ayah nggak ada rasa malu nggak gitu. Tidak ada polisi terima suap, tidak ada hakim jaksa terima suap. Jepang, tidak ada calo. Tidak ada calo banyak. Tidak ada penodong, penjabret, nggak ada. Bersih, nggak ada puntung rokok satupun di jalan. Ya Allah, Jepang agamanya bukan Islam. Saya sudah 4 kali ke sana. Terakhir meresmikan masjid At-Taqwa di kota Ibaraki. Australia, saya pernah ke sana. Setengah bulan ceramah dimuter-muter di kota, dan 6 kota muter-muter. Tahun 2012. Nah, hari terakhir di ibu kota Sydney ceramah pada zuhur. Di masjid yang tadinya gereja jadi masjid. Setelah ceramah asar, beli oleh-oleh ke toko kecil gitu. Beli oleh celana, kaos, gantungan kunci, kipas, untuk kenang-kenangan. Dapat 2 kardus. Bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. Ternyata HP saya lengit.
Ntar ayah, HP saya cari-cari, aduh di mana ya, lupa, aduh ya Allah udahlah. Dah besok mau pulang Indonesia, Jakarta besok, beli lagi di Jakarta. Jam 9:30, ayah orang ngetok pintu, saya buka. Petugas hotel, pegawai hotel, dan ada orang satu bawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Sekarang kalau HP ketinggalan di apa namanya? Ngampar. Ngamprah. Kalau ada HP ketinggalan di warung di ngamprah, kumaha? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum zahabu. Derajat umat teh tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ada orang mau ke Bandung Barat kan Ngamprah. Balik ke mana Kang? Ke Ngamprah. Yang ditanyakan aman tidaknya di sana ya tuh. Bukan agamanya naonnya, enggak. Aman tidak saya mau ke sana. Oh aman, saya pernah ke sana. Dompet saya tertinggal di musola 2 hari masih utuh. Orang Ngamprah tuh. Jangan sebaliknya. Dari ke mana Kang? Ke Ngamprah. Aman gak ke sana ya? Waduh. Terkenal daerah maling. Saya pernah ke sana sholat Jumat sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Saya punya teman kenalan di sana utang bilangnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Saumpama ini. Derajatnya hancur walaupun agamanya Islam, organisasinya NU, partnya PKB. Kalau akhlaknya jelek. Maka yang mengangkat derajat kita adalah akhlak. Saya pernah ke negara Mali, Afrika Barat. Dari sini ke Dubai Aljazair, Mali, kota Tembakto, 23 jam dengan 6 ormas, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad, Wasliyah. Di kota Tembakto, Pak Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, nggak dicabut kuncinya. Kira-kira di Ngamprah ini kalau ada sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung, kumaha? Benar Pak, betul. Aman, tertib. Belgia aman, Denmark aman, Irlandia aman, Australia, New Zealand aman. Kita orang Indonesia yang agamanya Islam, Ahlussunnah Jamaah, Masya Allah. Mengerikan, menakutkan. Ayo, kita bangun dari Ngamprah, dari Bandung Barat, masalah berakhlakul karimah. Siap? Akur, rukun, solid. NU dan PKB harus akur. Silakan yang lain bentrok, tapi di Bandung Barat NU dan PKB harus saling melengkapi, saling menyempurnakan. Harus wata'awanu 'alal birri wat taqwa wal ihsan. Saling bergandengan tangan, insyaallah barokah, manfaat insyaallah. Dengan syarat niatnya lillahi ta'ala, bukan niat apa-apa, gitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah kita pertahankan. Budaya kita tahlil. Maulid Nabi, ini Maulid Nabi tadi. Rasulullah tidak melarang kalau ada orang memuji. Merintah ya tidak, melarang ya tidak. Menjadi sunnah. Malah Rasul membenarkan. Itu namanya menjadi sunnah. Takririyah. Sunnah naon? Kalau sabdanya namanya qauliyah. Kalau perilakunya namanya fi'liyah. Kalau yang mengucapkan orang lain, yang lakoni orang lain, tapi Rasul membenarkan, namanya takririyah. Banyak orang memuji Nabi Muhammad, sahabat teh. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Antara lain Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zalu ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu, dan seterusnya lah. Rasulullah, engkau orang hebat, orang mulia, pemimpin yang sukses, yang membawa kebenaran, memberantas kezaliman, kesesatan, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas,
Walhasil Nabi tadi dipuji-puji, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah, ente. Malah setelah mendengarkan pujian itu, Rasul malah memberikan hadiah kepada yang muji Ka'ab bin Zuhair. Hadiah naon? Selimut yang sedang dipakai. Selimutnya lurik-lurik, spray yang dari Cina dulu. Harganya 150.000 ya. Yang lurik-lurik itu bergaris-garis diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair yang memuji tadi. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabraq. Itu batoinuha selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya naon? Yang tidak percaya, yang gak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ayah keneh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair karena mendengar syair yang memuji tadi. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Masih ayah rambutnya, masih ayah mangkok bekas air minum, masih ayah sandal Rasulullah ayah masih di museum Topkapi Istanbul Turki. Kalau nggak percaya, ayo dengan saya pergi sana, ayo tiketnya pulang pergi 40 juta, ayo. Percaya ente? Jadi muji-muji Rasulullah teh bukan bid'ah, tapi sunnah takdiri. Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Nah, namanya ceritanya ada seorang namanya Syekh Muhammad Al-Busiri dari Iskandaria Mesir. Muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sudah 1 bulan sakit stroke, gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Anjir pernah mimpi jumpa Rasulullah? Pernah ente? Kalau jumpa genderuwo, jumpa pocong. Ya Rasulullah, saya punya nazar ingin membuat syair qasidah yang tujuannya memuji-muji engkau. Ya silakan, kata Rasul, silakan. Saya minta izin, ya silakan. 1 minggu ngimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Coba saya ingin dengarkan. Baca ya, saya ingin dengar, kata Rasulullah. Setelah mendengar, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaja sadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Apa ente burdanya, apa ente? Amin tazakuri jironim bidi salami mazat dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami famali aynayka in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala araqta lidikil bani wal alam. Enggak apa ya, enggak ya? Wah, Rois Syuriah harus hafal, Barzanji harus hafal, Deba Simtud Durar Syaraful Anam harus hafal. Masjid, mimbar masjid jangan kasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau khutbah masih baca jangan pakai lagi. Apa bedanya keluar pesantren keluar SAG? SAG tenang, sarjana alam. Kalau SAG pantas khutbahnya baca. Kalau keluaran Babakan, Buntet, Lirboyo, Tebuireng, Jombang, ngapain baca? Kiai kok baca khutbahnya. Khutbah Jumat, khutbah nikah, tahlil, talqin, khutbah gerhana, hafal gitu loh. Baca Deba, baca Barzanji. Kalau ibu-ibu ngundang kiai, baca Barzanji, jangan disediakan kitabnya, bukunya. Jangan. Kalau nggak hafal, jangan diamplopin. Kenapa? Karena Maulid Barzanji, Maulid Nabi Barzanji, Deba, Simtud Durar, Syaraful Anam, Burda teh miliknya kita. Miliknya siapa? Kalau bukan kita yang ngapal, apa HTI Wahabi suruh ngapal?
Kita harus hafal. Itu milik kita itu. Kalau nggak hafal, takut hilang nanti. Kita lestarikan, kita langgengkan. Ayo kita hafal. Itu ya. Baca berjanji hafal. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa urabi syufa wa rabida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat bid dimai na'la thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lagaliyat asabiyah faqala inni arju ayfajallahu min aslabihim may yatawalla atirillahu maqbrul karim. Gitu. Amin tadakuri jiron bidhi salami mazat tadab anjar mukratim biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kamu sedang teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Artinya tadi yang saya baca artinya begitu. Pasti kami lagi mabuk? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok seseorang, lagi kangen, lagi rindu seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih? Kamu lagi rindu sama siapa? Lagi kangen sama siapa kamu? Sampai nangis terus bercampur darah. Yang kurindukan, yang kutangisi, yang kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsiku nabi mustamsikuna bihab lil ghairi munfasimi. Yang ku kangeni, yang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan problem apapun. Percaya ente? Nabi biasa memberi syafaat kepada kita kalau sedang menghadapi kesulitan. Percaya ente? Walaupun sudah wafat, percaya ente? Siapa itu namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syid bin Adam alaihissalam. Ya Nabi Muhammad teh luhurnya jelas ente? Luhurnya anjen? Jawab. Luhurnya Nabi Muhammad jelas ente? Luhurnya anjen? Jelas ente? Ayo sebut 10. Ayo kakaknya anjen sebut 10. Hafidhul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada su'unan lis taraku sifaha falam
sibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak Abdullah dan ibunya Aminah. Dijaga dari naon? Hafidhul ilah, Allah menjaga. Dijaga dari naon? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, tidak ada satupun yang pernah berbuat zina. Tidak ada. Kenapa? Karena semua Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam, turun temurun sampailah kepada kakeknya Abdul Muttalib, kemudian ke anaknya Abdullah, kemudian masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri wurarimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib bin Abdillah. Nur Muhammad mengalir, saratun sara nurun nubuwah, mengalir dari Nabi Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, lahir fabulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Waktu Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ketika Nabi Muhammad lahir, kamarnya Siti Aminah terang. Rumah Siti Aminah seperti ayat listrik. Abu Lahab dari kejauhan lihat, ada apa rumahnya Aminah kok terang? Ada apa ya? Belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat, rumahnya Aminah ada apa sih? Nah, Suwaibah pergi, tidak lama datang Ami, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah datang terang benderang rumahnya Aminah itu. Sudah kasih nama Muhammad. Abu Lahab senang, gembira. Ponakan lahir laki-laki. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Saudaranya Syekh Abdullah, lain ibu tapi. Senang. Suwaibah, saya bersyukur ponakan saya lahir laki-laki. Kamu sekarang bukan budak, bebas. Merdeka, bukan budak lagi. Jadi Abu Lahab teh gembira dengan maulidin Nabi satu kali dalam seumur hidup. Dia mati kafir, masuk neraka jahanam. Tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Selasa masukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin diangkat dari neraka. Selasa jebloskan lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin selama-lamanya. Gara-gara menghormati lahirnya Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab menghormati maulid Nabi sekali seumur hidup. Yukhaffafu anhu adab, dintas dari adab setiap hari Senin. Famadzannu bin Abdilladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang ngamprah ya. Orang ngamprah, orang Bandung Barat yang setiap saat baca maulid, malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, rumahnya jadi baca maulid, panennya jadi, dagangnya berhasil baca maulid, anaknya lulus baca, naik pangkat baca. Berapa pahalanya itu? Abu Lahab sekali saja setiap hari Senin dintas dari api neraka. Apalagi orang Bandung Barat yang setiap malam Jumat baca maulid, pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya ente. Yang tidak percaya mahrumun anha. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya. Yang percaya pasti dapat syafaat.
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Quran ini Quran. Orang yang banyak dosanya seperti saya, orang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ikut mendukung istighfarnya saya, Allah pasti mengampuni. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam pasti, lam taukid. Pasti Allah mengampuni. Syaratnya Nabi ikut mendukung. Jadi anjen pergi umroh, ziarah Nabi Muhammad, istighfar. Rasulullah juga mendukung. Ya Allah, ini juga ini dari Bandung Barat ini Pak Ahmad, mudah-mudahan kau ampuni dosanya. Pasti Allah mengampuni asal Nabi Muhammad ikut mendukung. Itu berarti Nabi Muhammad punya hak otorita memberi syafaat kepada umatnya siapa yang ia kehendaki. Percaya ente? Ada yang ngomong ayat itu betul, tapi waktu Nabi Muhammad masih hidup, orang datang kepada Muhammad masih hidup, banyak dosa, istighfar, Nabi Muhammad ikut mendoakan, diampuni. Karena udah mati, nggak mungkin orang mati bisa menolong orang hidup. Yang bilang gitu, oh ente goblok. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran itu Quran. Allah dan para malaikat membaca sholawat untuk Rasulullah. Wahai orang beriman, bacalah sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Etate ketika masih hidup apa sampai ayeuna? Kita harus baca sholawat pada Muhammad. Allah baca sholawat pada Muhammad. Malaikat baca sholawat pada Muhammad. Ketika masih hidup saja atau sampai ayeuna? Sampai ayeuna. Paham teh? Jadi syarat Rasulullah juga sampai ayeuna. Yang percaya pasti dapat syafaat, yang tidak percaya mahrumuna anha, pasti terhalang dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ke depan ahli sunnah jamaah semakin maju dan suara aspirasi politik kita orang NU dipercayakan kita pergi kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Abdi teh salah satu tim 5 yang mengkonsep PKB. Yang masih hidup 2, Kiai Ma'ruf, Wapres dan saya. Yang 3 sudah wafat, Pak Rozi Munir, Pak Ahmad Bagja, Pak Mustafa Zuhad. Itu mukaddimah PKB, mabda' siasi, tulisan saya itu. Tulisan saya, hubungan antara agama dan negara. Tulisan saya itu. Jadi saya termasuk anggota tim 5. Deklaratornya 5. Gus Dur, Kiai Nasrul Yat, Kiai Munasir, Kiai Muzadi, Kiai Mustafa Bisri. Jadi saya ini ikut menjadi bidan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu sampai kapanpun saya tidak akan lepas meninggalkan Partai Kebangkitan Bangsa apapun. Harus menang, harus semakin maju. Gak apa pelan-pelan, menangnya pelan-pelan. Aina 6-nya 6 kursi, insya Allah akan datang nanti 12. Jangan buru-buru, ada ayah waktuna, ayah saatnya. Nggak bisa mendadak, nggak bisa pelan-pelan, asal kita istiqamah. Qul amantu billah tsumastaqim. Kita mantap dengan pilihan kita dan istiqamah, insya Allah akan semakin besar. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Kita doakan bersama semoga beliau panjang umur dan sehat walafiat lahir dan batinnya, amin ya robbal alamin. Baik, tibalah kita di penghujung acara, yaitu membacakan doa yang akan dipimpin oleh Pangersa Rois Suryah PCNU Kabupaten Bandung Barat, Pangersa Kiai Haji AA Maulana ZA. Waktu dan tempat disilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم نسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وجبارة العظمة أن تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بجاه النبي وببركة الفاتحة.